Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Rifki Pauji dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41418339. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan dengan metode peramalan beban listrik harian. Oke, untuk kasus tentang prediksi peramalan beban listrik harian dapat dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation. Ramalan beban listrik harian yang sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter, khususnya pada jam-jam produktif. Dalam kasus ini dipilih data yang diperkirakan mempengaruhi prediksi atau peramalan beban tenaga listrik untuk harian yang tepat. Yang menjadi data masukan yaitu PDRB, jumlah konsumen pelanggan listrik, daya yang tersambung, jumlah beban listrik besar dan kecil, dan temperatur. Data yang dipengaruhi untuk percobaan ini adalah perkiraan data mulai pukul 00 sampai dengan pukul 23.00. Pada kasus ini, prosedur yang digunakan yaitu perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisa data. Oke, untuk latar belakangnya, beberapa penelitian tentang peramalan beban listrik yang menggunakan metode propagation sudah banyak dilakukan. Menurut Mohammed, peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan data beban listrik harian pada sistem tenaga listrik di Mesir dan diperoleh kesalahan rata-rata sebesar 0,493% dengan standar deviasi 2,923%. Dan menurut BKKLI, peramalan beban listrik harian pada suatu perkotaan menggunakan jaringan syaraf tiruan diperoleh kesalahan rata-rata yang didapat sebesar 1,97%. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memperlihatkan bahwa jaringan syaraf tiruan mampu digunakan sebagai metode peramalan beban listrik yang menggunakan data-data beban listrik dengan cakupan area yang luas, contohnya kota, regional, ataupun negara. Untuk rumusan masalah, seberapa besar beban listrik harian yang dipakai, apa saja yang mempengaruhi beban listrik harian, seberapa besar rentan kesalahan nilai beban listrik. Untuk batasan masalah, faktor pengaruh beban listrik yang berlangsung di dalam yang tidak diturut diperhitungkan. Program ini dirancang dan dibangun berbasis desktop. Masing-masing jenis metode memiliki beberapa nilai minimum dan maksimum. Dan tujuannya dari penulisan tugas besar ini adalah merancang dan membangun metode untuk peramalan beban listrik harian pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan, tepatnya dengan menggunakan pemrograman MATLAB. Oke, untuk landasan teorinya, peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data di masa lalu. Menurut Gaspredt, peramalan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang, sedangkan aktivitas peramalan merupakan sebagai fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk. Dan untuk rumusnya menggunakan MAPE sama dengan 1N YI dikurang FI YI NI sama dengan 1. Dan untuk keterangannya, N adalah jumlah data dalam periode peramalan. YI adalah data aktual pada periode ke-1. FI adalah data peramalan pada periode ke-1. Untuk teori jaringan syaraf tiruan, menurut Lawrence, merupakan sistem komputasi dengan arsitektur dengan operasi yang dipahami dari pengetahuan tentang sel saraf di dalam otak manusia. Prinsip kerja tersebut menjadikan jaringan syaraf tiruan sangat sesuai untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mempunyai tipe yang sama seperti kesalahan dalam otak manusia. Keberhasilan penggunaan metode jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Pola-pola hubungan antara neuron yang disebut dengan arsitektur jaringan. 2. Metode penentuan bobot penghubung atau yang disebut dengan
pembelajaran. 3 fungsi aktivitas yang digunakan. Untuk metode backpropagation menurut Judith ialah sebuah metode sistematik untuk pelatihan pada jaringan syaraf tiruan multilayer. Metode ini memiliki dasar sistematis yang kuat, objektif, dan algoritma ini mendapatkan bentuk persamaan dan nilai koefisien dalam formula dengan meminimalkan jumlah kuadrat galak error melalui model yang dikembangkan. Dan menurut Lauren, neuron adalah unit yang memproses informasi yang menjadi dasar dalam pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Neuron terdiri dari 3 elemen pembentuk, yaitu himpunan unit-unit yang dibandingkan jalur koneksi. Jalur tersebut memiliki bobot atau kekuatan yang berbeda-beda. Untuk rancangan simulasi dan analisa, kasus ini menggunakan data beban listrik harian secara acak. Data pelatih jaringan syaraf tiruan diambil dari data hari Senin tanggal 1 April 2021 sampai dengan Selasa 6 April 2021 dengan perubahan data beban per setiap jam. Berdasarkan jumlah data latih sebanyak 7 kali 24 sama dengan 168 data, sehingga data input adalah data hari Senin tanggal 7 sampai dengan Minggu tanggal 13 pukul 22 atau sebesar 167 data. Di sini saya sudah membuat contoh data beban listrik harian per kWh dari pukul 00 sampai pukul 23.00 selama 1 minggu. Dan setelah dilakukan proses input data beban listrik harian, dihasilkan parameter sebagai berikut. Contoh, pada pukul 00, data nyala sebesar 119 dan peramalan 102, yang akan menghasilkan MAPE sebesar 1,428%. Dari tabel hasil peramalan dengan jaringan syaraf tiruan serta dibandingkan dengan data beban aktualnya pada hari Senin tanggal 1, didapatkan MAPE terkecil adalah 0%. Sedangkan MAPE terbesar adalah 9,52%, sehingga rata-rata MAPE pada kasus ini adalah 5,126%. Hasil rata-rata MAPE tidak sesuai dengan hipotesis yang diinginkan, karena peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan jaringan syaraf tiruan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti. Penambahan berikutnya yaitu saya akan menambahkan sedikit tentang proses dan analisa data. Oke, langsung saja. Untuk selanjutnya, proses peramalan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Di sini ada sebuah flowchart yang isinya kita mulai, lalu kita load matrix bobot, lalu menginput data pengujian sesuai data pelatihan. Jika tidak, input data akan kembali untuk mengecek dari hasil input data yang dimasukkan sebelumnya. Jika iya, berikutnya itu mensimulasikan jaringan, peramalan beban listrik, lalu akan menghasilkan hasil ramalan dan selesai. Berdasarkan hasil dari flowchart sebelumnya, melakukan peramalan kurva beban listrik, dilakukan pemilihan 5 buah hari yang similar. Dan selanjutnya proses ramalan JST dengan algoritma backpropagation akan menghasilkan bobot akhir untuk meramalkan beban puncak harian mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dengan simulasi jaringan pada Windows M file pada MATLAB yang menggunakan 2 hidden layer dengan 1 output. Untuk selanjutnya analisa data. Dengan data yang telah ada, maka dapat dilakukan peramalan berdasarkan perhitungan PLN dengan menggunakan data 5 minggu sebelumnya sebagai nilai rata-rata koefisien dan rata-rata pertumbuhan kenaikan daya tiap minggunya. Sedangkan untuk ramalan menggunakan JST hanya memerlukan 5 data aktual sebagai data input.
Setelah kita lihat kita memasukkan tabel, pada tabel contoh di hari Selasa dapat dilihat bahwa nilai rata-rata error yang dihasilkan pada ramalan PLN menggunakan koefisien beban memiliki nilai error sebesar 1,43%, sedangkan dengan JST memiliki nilai error sebesar 0,07 karena beberapa faktor seperti kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat, perubahan jumlah konsumen, dan perubahan konsumsi yang dipakai oleh konsumen lama, di mana daya yang dihasilkan pada proses peramalan menggunakan koefisien beban PLN memiliki nilai yang cukup jauh dari target, sedangkan dengan proses JST nilai yang dihasilkan mendekati target. Oke, untuk kesimpulannya, penggunaan jaringan saraf tiruan untuk peramalan beban listrik jangka panjang dengan cakupan data beban area kecil, sedangkan studi kasus beban harian tidak sesuai dengan hipotesis yang diharapkan karena hasil rata-rata MAPE pada penelitian sebesar 5,126. Untuk sarannya, MAPE yang besar kemungkinan dihasilkan oleh variabel data latih hanya dari data time series beban listrik harian, dan disarankan untuk melanjutkan dengan variabel yang kemungkinan mempengaruhi konsumen atau konsumsi daya listrik harian. Salah satunya adalah variabel berkapasitas besar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk